Malam ini tanggal 25 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir surah-surah mufassal, dan kita sudah sampai pada surah Az-Zalzalah atau disebut juga dengan Az-Zilzal. Baik, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhilaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Surah ini disebut dengan surah Idza Zulzilat. Demikian juga disebut surah Az-Zilzal. Demikian juga disebut surah Az-Zalzalah. Artinya sama ya, keguncangan yang dahsyat, yaitu yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Surah ini diperselisihkan apakah madaniyah atau makkiyah. Yang tertulis di depan panjenengan ini tertulis madaniyah. Ini pendapat dari Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Abi Zamanain, salah satu mufassir yang terkenal. Tapi memang sebagian berpendapat bahwa surat ini makkiyah. Madaniyah berarti turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Apakah ada fadilahnya? Ada satu hadis bicara tentang fadilahnya, tetapi ruwiya, hadis ini diriwayatkan, maksudnya dhaif, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca idza zulzilat, surah idza zulzilat, udilat lahu binisfil Qur'an, itu sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini gharib. Dan kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib, itu maksudnya apa? Dhaif. Nah, karena itu saya belum temukan hadis sahih tentang fadilah surah Az-Zalzal. Tetapi isinya memang sangat bagus. Sehingga kalau mungkin panjenengan sering mendengar saya membaca surah ini ketika mengimami, ya karena isinya sangat-sangat bagus, terutama pada bagian akhirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena inti kehidupan itu kan beramal. Nah, maka ini adalah bicara tentang inti kehidupan. Maka ini isinya sangat-sangat penting. Bagus kalau kita sering-sering membaca surah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza, apabila zulzilat, telah diguncang al-ardu, bumi itu, zilzalaha, dengan sebenar-benar keguncangannya. Maka surat ini disebut idza zulzilat karena dimulai dengan kata-kata idza zulzilat. Surat ini disebut sebagai surat Az-Zilzal karena di akhirnya ada kata-kata zilzalaha. Disebut juga surat Az-Zalzalah karena makna dari Az-Zalzalah sama, yaitu keguncangan. Yang dimaksud di sini adalah keguncangan yang terjadi pada hari kiamat nanti. Jadi ini adalah keguncangan yang paling dahsyat yang dialami oleh manusia di atas muka bumi. Keguncangan ada 3 macam. Pertama adalah keguncangan biasa, gempa yang sering kita dengar beritanya. Kadang besar, kadang kecil, kadang menyebabkan rusaknya rumah-rumah, kadang hanya menggoyang-goyangkan saja. Yang kedua adalah kegoncangan menjelang hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Nanti akan banyak sekali goncangan-goncangan, gempa sangat banyak. Tidak seperti sekarang ini, kita hanya kadang-kadang mendengar, tidak setiap hari, tidak sering. Tapi nanti kalau sudah menjelang kiamat, nah itu akan sering terjadi kegoncangan.
Kegoncangan yang ketiga adalah ketika terjadi hari kiamat. Nah, maka ini kegoncangan yang paling dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga Allah menyebutnya di dalam surat yang lain sebagai syai'un azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Surat Al-Hajj ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai para manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya zalzalah, kegoncangan pada hari kiamat adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Besarnya bagaimana? Disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya sebagai tafsirnya. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihat kegoncangan kiamat itu, tadhalu kullu murdi'atin, lalai setiap wanita yang menyusui, amma arda'at, dari bayi yang dia susui. Jadi langsung ditinggal bayinya, tinggal lari, sudah lalai dari bayinya. Wa tad'u, dan meletakkan, maksudnya melahirkan, kullu dzati hamlin, setiap yang punya kandungan, hamlaha, akan kandungannya. Jadi kalau kiamat itu terjadi, ibu-ibu yang sedang hamil ini langsung otomatis langsung melahirkan, nggak perlu bidan-bidan, langsung brojol langsung. Nah, maka untuk mengeluarkan bayi secara gampang, caranya gimana? Tunggu kiamat. Pas kiamat nggak perlu bidan, langsung keluar semua. Wa taranna sasukara, dan engkau melihat manusia itu pada mabuk, maksudnya seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi siksaan Allah memang sangat dahsyat, yaitu pada hari kiamat tersebut. Nah, maka ini adalah gambaran bagaimana dahsyatnya kegoncangan pada hari kiamat. Adapun kegoncangan yang sering terjadi menjelang hari kiamat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilm, sehingga ilmu agama dicabut oleh Allah. Maksudnya para ulama pada mati, nggak ada tersisa satupun. Wa takthuruz zalazil, dan banyak kegoncangan-kegoncangan, gempa-gempa. Wa yataqarabaz zaman, dan masa menjadi dekat. Wa tadhharul fitan, fitnah-fitnah bermunculan. Wa yakthurul harju, banyak terjadi harjo. Apa itu harjo? Para sahabat juga nggak paham. Maka Nabi mengatakan wahwal qatlu, harju itu adalah pembunuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, derajatnya sahih. Dalam ayat ini Allah mengatakan idza, apabila. Kenapa Allah tidak mengatakan in, yang artinya juga apabila atau jika? Dalam bahasa Arab kata-kata in itu digunakan apabila sesuatu itu bisa jadi tidak terjadi. Misalnya, kita menunggu ustadz untuk mengisi kajian di sini, ustadz yang kita undang. Nah, bisa jadi beliau datang, bisa jadi tidak. Maka kita mengatakan injaa, jika beliau datang. Nah, maka digunakan kata-kata in. Kenapa? Karena bisa jadi datang, bisa jadi tidak. Tetapi kalau idza itu dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang betul-betul pasti terjadi. Maka Allah tidak mengatakan in zulzilatil ardu, enggak. Karena kiamat itu pasti apa? Terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin. Karena Allah sudah menjanjikan pasti akan terjadi. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang kiamat, Allah mengatakan ata amrullah, telah datang perkara Allah, maksudnya kiamat. Kiamat belum datang, tetapi Allah mengatakan ata, yang dalam bahasa kamusnya artinya telah datang. Belum datang tapi dikatakan telah datang, itu maksudnya pasti datang. Pasti datang hari kiamat. Maka meskipun hari kiamat belum datang, tetapi karena pasti digunakan kata-kata ata yang merupakan fi'il madhi yang menunjukkan arti pasti. Kemudian Allah mengatakan wa akhrajat, dan mengeluarkan al-ardu, bumi itu, athqalaha, beban-bebannya. Maksudnya adalah seluruh orang-orang mati yang dipendam dalam bumi itu akan dikeluarkan, bangkit dari kubur. Maka tafsir ayat ini sama dengan ayat yang sudah kita pelajari kemarin, wa idzal quburu bu'tsirat, surat Naba Al-Infitar ayat 4. Dan apabila kuburan itu dibongkar, maksudnya dibongkar, manusia bangkit dari kubur. Jadi kuburannya akan terbelah sendiri, manusia bangkit.
Itulah makna wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebelum terjadi hari kiamat, sebelum bumi ini membelah diri untuk mengeluarkan mayat-mayatnya, maka pada waktu tanda-tanda kiamat terjadi, itu bumi mengeluarkan kekayaan-kekayaan yang ada dalam perutnya. Emas, perak, dan sebagainya. Semuanya akan dikeluarkan oleh bumi ini, dimuntahkan. Itu juga sebagai tanda mendekatnya hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW, tulqil ardu, bumi akan melemparkan, mengeluarkan, memuntahkan afladha kabidiha, seluruh isi-isi kekayaannya, amthalal ustuwan, semisal tiang-tiang besar, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Fayaji'ul qatil, maka orang yang dulu membunuh dia datang. Fayaqulu, maka dia mengatakan, fi hadza qataltu, gara-gara emas perak ini dulu saya membunuh orang. Jadi saya membunuh karena merebut emas perak. Wayaji'ul qati', orang yang memutus hubungan kerabat juga datang waktu itu. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, fi hadza qata'tu, gara-gara emas perak ini saya putus hubungan kerabat. Wayaji'us sarik, si maling juga datang. Fayaqulu, dia mengatakan, fi hadza quti'at yadi, gara-gara emas perak ini tangan saya dipotong ini. Thumma yada'unahu, tapi kemudian mereka meninggalkan emas perak yang sudah dimuntahkan oleh bumi tadi, nggak ada yang ngambil sama sekali. Fala ya'khuduna minhu syai'a, mereka tidak ambil sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Kenapa mereka tidak ambil? Karena manusia sudah semakin sedikit dan mereka sudah tidak perlu lagi kekayaan. Kekayaan yang telecek di mana-mana. Kalau sekarang kita keluar rumah, di jalan-jalan tuh nggak ada emas perak, adanya kerikil, batu, dan sebagainya. Sehingga emas perak masih berharga. Nanti suatu saat ketika bumi ini sudah mengeluarkan emas peraknya, emas perak yang telecek di mana-mana, sehingga sudah tidak berharga lagi. Orang sudah tidak mau lagi ngambil. Kenapa? Karena sudah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Orang bawa sedekahnya keliling kampung, siapa yang mau menerima sedekah saya, zakat saya ini, saya sudah wajib zakat. Nggak ada yang menerima. Semuanya udah kaya. Ada yang mengatakan, kalau kemarin kamu bawa, saya terima. Sekarang saya sudah kaya, seperti kamu. Nggak perlu lagi saya menerima zakat dari antum. Nah, ini adalah kondisi menjelang hari kiamat. Nanti bumi akan akhrajatil ardu athqalaha, akan memuntahkan isinya, tetapi yaitu maksudnya kekayaan-kekayaannya. Adapun yang pas kejadian kiamatnya, ini athqalaha adalah mayit-mayit, jenazah-jenazah yang ada di dalam kubur-kubur tersebut. Wa qala al-insanu, dan berkata manusia, malaha, ada apa bumi ini? Kenapa dia ini goncang begini? Kenapa dia ini memuntahkan isinya ini? Nah, yang dimaksud al-insan di sini diperselisihkan, apakah ini seluruh manusia ataukah orang-orang kafir saja? Kata guru kami Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudairi, ini lebih tepatnya al-insan ini adalah orang kafir. Jadi waqala al-insan, berkata si kafir, malaha, kenapa ini bumi kayak begini? Yang asalnya tenang, tentram, tiba-tiba goncang-goncang terus. Kenapa ini? Kenapa beliau mengatakan bahwa insan di sini adalah orang kafir? Karena dalam hadis yang sahih, Rasul menjelaskan bahwa kiamat itu hanya terjadi terhadap orang-orang kafir. Orang-orang beriman sudah apa? Mati semuanya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu angin dikirim oleh Allah yang kalau angin ini mengenai seorang muslim, maka dia akan mati. Sehingga seluruh orang muslim mati semuanya. Nah, baru tersisa orang-orang jelek, orang-orang kafir, maka barulah kemudian terjadi hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat illa kecuali ala syirarin nas, kepada orang-orang yang jelek saja. Hadis riwayat Muslim. Kenapa hanya orang jelek yang mengalami hari kiamat? Karena orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi ini rahmat Allah terhadap orang-orang beriman, supaya mereka tidak mengalami kengerian hari kiamat. Karena kengeriannya nggak bisa dibayangkan. Seorang ibu yang sedang hamil tiba-tiba langsung keluar kandungannya. Ini kan menunjukkan dahsyatnya masalah. Seorang ibu yang sedang neneni anaknya langsung dibuang anaknya, nggak sadar, saking dahsyatnya masalah. Nah, ini kondisi kengerian seperti ini tidak pantas kalau orang beriman mengalaminya, sehingga Allah rahmat, sehingga dimatikan seluruh orang-orang yang baik, tersisa orang-orang yang jelek, dan merekalah yang mengalami hari kiamat ini. Dialah yang mengatakan malaha, ada apa kondisi bumi ini. Nah, maka di sini Ibnu Abi Zamanin mengatakan wa qalal insanul musyrik, yang mengatakan ini adalah manusia yang musyrik, manusia yang kafir.
Allah mengatakan yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi menceritakan, akhbaraha, berita-beritanya. Apa maksudnya bumi menceritakan berita-beritanya? Ini tafsirnya ternyata sudah kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, Rasulullah membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian beliau bertanya, atadrun, kalian tahu tidak, ma akhbaruha, apa sih kabar-kabarnya bumi? Kemudian beliau menafsirkan, fa inna akhbaraha, sesungguhnya kabar-kabar bumi, antashhada, bahwasanya dia bersaksi, ala kulli abdin wa amatin, atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan, bima amila ala dhahriha, dengan apapun yang sudah dia amalkan di atas punggung bumi, di atas muka bumi. Antakula, yaitu bumi mengatakan, amila kada wa kada, orang ini beramal seperti ini, fi yaumi kada wa kada, pada hari ini, ya. Dia ikut pengajian, duduk di masjid pada hari Senin ini, malam Selasa, pada maghrib sampai Isya. Dia sholat jamaah jam sekian sampai jam sekian dia di masjid. Habis itu dia baca Quran, duduk di masjid. Ini akan diceritakan semuanya oleh bumi. Fahadihi akhbaruha, inilah berita-berita bumi. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim. Demikian juga disahihkan oleh Imam Turmudi. Tapi kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Tapi minimal sudah ada yang mensahihkan, yaitu Imam Turmudi sama Imam Hakim. Maka saya katakan tadi bahwa hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama. Nggak ada masalah kita mentaklid kepada ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini seperti menyuruh kita memilih. Kamu pilih bagaimana, terserah kamu. Apakah kamu pilih nanti bumi mengabarkan keburukan-keburukanmu atau kebaikan-kebaikanmu, terserah. Kalau pengen nanti pada hari kiamat bumi ini menceritakan keburukan-keburukan kita, silahkan berbuat maksiat sepuas-puasnya. Nanti bumi akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat di mana kita berbuat di situ, dia akan menjadi saksi. Dulu ada Ikaf sama Nailah berzina di dalam Ka'bah. Nah, nanti tanah Ka'bah akan bicara kepada Allah, ya Allah, saya dulu di sini dikurang ngajari oleh Ikaf sama Nailah, dia zina di dalam tempat Ka'bah ini yang engkau muliakan ini, akan diceritakan oleh bumi. Dan dari sinilah para ulama kemudian sebagian mereka mengambil kesimpulan bahwasanya mustahab itu disunnahkan, disukai kita untuk memperbanyak sholat sunnah pada tempat-tempat yang kita lalui. Misalnya kita pergi kemana, mampir di suatu tempat, mampir jangan hanya mampir saja. Misalnya kita mampir di rest area misalnya, jangan hanya ngopi saja, jangan hanya pipis saja, sempatkan sholat sunnah 2 rakaat di situ. Ini para ulama yang mengatakan, mustahab kita meninggalkan sholat sunnah di tempat-tempat yang apa? Kita lalui atau kita singgahi. Dulu para ulama salaf ketika mereka pergi dalam safar mereka, kemudian mampir di suatu tempat, mereka tidak akan meninggalkannya kecuali sudah nitipi sholat 2 rakaat di situ. Jadi sholat sunnah ketika singgah di perjalanan. Ini mustahab menurut para ulama berdasarkan ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Supaya tempat-tempat tersebut menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa dulu kita pernah mampir di situ sholat sunnah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah sholat ini memang sangat penting sekali, sehingga para ulama banyak mewasiatkan untuk memperbanyak sholat. Imam Ahmad misalnya memperbanyak sholat sunnah sampai 300 rakaat setiap harinya. Beliau berpesan bahwasanya sepantasnya orang itu kalau sudah selesai dari satu pekerjaan, maka dia berdiri sholat. Jadi pekerjaan selesai, sholat, sebelum bekerja, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu amal sunnah yang mungkin jarang diamalkan oleh banyak orang, sehingga paling bagusnya kita menghidupkan sunnah ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, as-salatu khairu maudu'in, salat itu adalah amal terbaik yang diletakkan di bumi. Faman istata'a ayyastakthir falyastakthir. Siapa yang mampu untuk memperbanyak salat sunnah, hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Awsat, derajatnya hasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bi anna, dengan sebab bahwasanya rabbaka, Rabbmu yaitu Allah, auha, telah memberikan wahyu, maksudnya memerintahkan, laha, kepada bumi.
Jadi yang dimaksud auha di sini bukan wahyu seperti Nabi diberi wahyu, bukan. Tapi maksudnya diperintah oleh Allah. Wahai bumi, kabarkanlah berita-beritamu. Nah, maka bumi berkata, ya Allah, saya dulu dipakai ini, saya dulu dipakai ini, hari ini, disebutkan harinya. Yaumi kada, hari ini, saya digunakan ini. Yang amalannya apa saja disebutkan oleh bumi ini. Ini menunjukkan bahwa bumi bisa bicara. Bumi bisa apa? Bicara. Dan ketika kita mendapatkan informasi bumi bisa bicara, kita tidak akan merasa heran sama sekali karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mungkin langsung menolak, bumi kok bicara, bicara gimana? Nah, kalau bagi kita orang-orang beriman, enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan masalah ini. Wa qalu li juludihim. Orang-orang kafir berkata kepada kulit-kulit mereka. Kulitnya ini nanti bisa bicara. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian wahai kulit-kulit kami menjadi saksi buruk terhadap kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Maka si kulit-kulit ini menjawab, Allah lah yang telah membikin bicara kami. Alladzi dzat yang antaqa kulla syai', bisa membikin bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah yang menciptakan kalian awal kali. Ini surah Fussilat ayat 21. Ini dalil bahwasanya semua makhluk itu bisa saja bicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meja ini disuruh bicara oleh Allah, ya bisa bicara. Batu bicara, bisa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu hajaran kana bi Makkah kana yusallimu alayya." Sesungguhnya saya mengenali suatu batu. Inni la a'rifu hajaran. Sungguh kenal dengan satu batu di Makkah, di kota Makkah. Kana yusallimu alayya, batu itu biasanya memberi salam kepada saya qabla an ub'ats, sebelum saya diutus jadi nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya sebelum Nabi Muhammad itu ketemu dengan Jibril, itu sudah oleh Allah dikasih tanda-tanda. Kamu itu bukan orang biasa, kamu itu orang istimewa pilihan Allah. Buktinya apa? Begitu beliau lewat di suatu tempat, batu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jadi istilah Nabi, istilah Rasul itu sudah beliau tahu sebelumnya. Nah, sehingga tidak ada masalah. Ini batu bisa bicara itu sesuatu yang biasa. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran juga apa yang disabdakan, apa yang dilakukan oleh Nabi. Kana sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan beliau, idza kana yaumu idin, apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, khalafat tariqa, beliau itu membedakan jalan pulang sama pergi ke lapangan dibedakan. Kenapa? Supaya jalan ini jadi saksi pada hari kiamat. Termasuk juga pengajian seperti ini. Kita dari rumah kita menuju ke pengajian ini nanti akan jadi saksi jalan-jalan yang kita lalui. Demikian juga sholat jamaah, dari rumah kita menuju ke masjid sholat jamaah, ini akan jadi saksi nanti semuanya. Karena itu hendaklah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan supaya saksinya di hadapan Allah semakin banyak. Allah mengatakan yauma idzin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam, liyurau, supaya mereka itu diperlihatkan a'malahum, terhadap amalan mereka masing-masing. Yang dimaksud keluar ini adalah yarji'una an mauqifil hisab. Mereka keluar dari tempat dihisabnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluar dari tempat hisab ini manusia bermacam-macam. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Nih, ada dua kelompok. Ada yang masuk surga ini nanti dikelompok-kelompokkan lagi. Ada kelompok ulama, ada kelompok orang-orang miskin, ada kelompok orang-orang mati syahid. Ini ada kelompoknya masing-masing. Nah, maka Allah mengatakan di sini ashtatan, bermacam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada yang menyeru, nada munadin, akan menyeru seorang penyeru, atau adzana muadzin, akan menyerukan suatu orang yang menyerukan, liyatba' kullu ummatin ma kanat ta'bud, hendaklah mengikuti setiap umat kepada apa yang dulu dia sembah. Maka yang menyembah kepada Isa,
kepada salib itu nanti disuruh mengikuti salibnya, yang menyembah kepada arca disuruh mengikuti arcanya, yang menyembah kepada kebo disuruh mengikuti kebonya. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallah minal asnam wal ansab illa yatasaqatun finnar. Maka siapapun yang menyembah selain Allah, apapun, bahwa itu patung-patung atau yang lainnya, kecuali semuanya masuk ke dalam neraka, berjatuhan dalam neraka. Jadi manusia langsung terkelompok jadi dua, yang menyembah Allah sama yang tidak menyembah Allah. Yang tidak menyembah Allah otomatis semuanya nyemplung ke dalam neraka, berjatuhan langsung. Maka tersisa orang-orang yang apa? Menyembah Allah, campur munafik sama muslim. Karena munafik dulu di dunia juga menyembah Allah. Nah, maka dicampurkan dengan orang-orang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akhirnya mereka kemudian dicemplungkan juga ke dalam neraka, sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang ini. Dan hadis ini sudah saya tulis dalam buku saya yang berjudul Nurul Hidayah fi al-umuril ukhrawiyah, fi tartibi al-ahwalil ukhrawiyah. Ini hadis muttafaqun alaih. Taib, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rzuq, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah saya sebagai orang miskin juga. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya bersama kelompok orang-orang miskin. Nah, maka nanti ada kelompok orang-orang miskin, Pak, di akhirat nanti. Kenapa orang-orang miskin ini dikelompokkan? Kira-kira kenapa ini? Karena akan dimasukkan segera ke dalam surga. Yang kaya-kaya carry, duitmu akeh tak hitung sik, dihisap dulu. Yang miskin-miskin randidit langsung mlebu surga wae. Nah, maka kira-kira pilih jadi miskin apa kaya? Pilih kaya tanpa hisab. Mau kabeh pengen. Pengennya pengen kaya tapi apa? Tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebagian orang salah paham, Mbak. Dikira ya Allah hidupkanlah saya sebagai miskin. Miskin ini kata mereka ini bukan miskin-miskin sedikit duit, itu bukan. Tapi maksudnya adalah maskanah. Maksudnya adalah apa? Sakinah, yaitu orang-orang yang tenang. Bukan orang yang miskin duitnya, enggak. Nah, tapi pendapat yang benar adalah bahwa miskin itu ya miskin yang kita ketahui. Fakir itu ya sedikit duit itu namanya miskin. Karena buktinya setelah Nabi berdoa seperti ini kan riwayatnya Imam Turmudi, salah satunya, riwayatnya Ibnu Majah. Nah, dalam Ibnu Majah disebutkan setelah Nabi berdoa seperti ini ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau itu minta dihidupkan oleh Allah sebagai miskin, mati miskin, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang miskin, kenapa? Maka beliau waktu itu menjelaskan, karena orang-orang miskin itu masuk jannahnya lebih duluan. Mereka yang layah-layah pada waktu 500 tahun, baru kemudian orang-orang kaya baru masuk setelahnya. Jadi nunggunya itu, jedanya itu antara miskin dengan kaya itu sampai berapa? 500 tahun. 500 tahun lama apa? Kita hidup di dunia ini berapa? 60 tahun. Nah, jedanya antara orang miskin dengan orang kaya masuk jannahnya adalah 500 tahun. Masya Allah. Apakah ada hadisnya? Ada. Yadkhulul fuqara'u, akan masuk orang-orang miskin ke dalam jannah qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, bimiqdari 500 amin, sekitar 500 tahun sebelum mereka. Haula fil jannah yan'amun, mereka yang miskin-miskin itu sudah di dalam jannah, sudah bernikmat-nikmat bersama bidadari dan sebagainya. Wa haula yuhasabun, adapun yang kaya-kaya masih dihitung, dihisab hartanya. Nah, karena itu sebagian orang pilih miskin karena memahami masalah ini. Termasuk Nabi Muhammad SAW pilih miskin. Kenapa? Paham ini. Kalau kita mesti pilih kaya, kenapa? Enggak paham ini. Kita pengennya apa? Di dunia ini duitnya banyak. Padahal duit banyak itu berarti hisabnya lebih panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya terserah aja, nggak ada masalah, mau kaya mau miskin. Yang penting apabila kita punya takwa, maka miskin atau kaya nggak ada masalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, la ba'sa bil ghina limanittaqa, tidak ada masalah kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kemudian Allah menutup dengan kalimat faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah semut yang paling kecil. Khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihat kebaikan tersebut. Sebaliknya wa may ya'mal, dan barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah, syarran, keburukan, yarahu, dia juga akan melihat amal tersebut. Jadi dia akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Karena itulah Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik. Perbuatan baik sekecil apapun jangan diremehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal kita yang diterima oleh Allah yang mana, nggak ngerti kita. Mungkin kita merasa sholat malam sudah sangat dahsyat sampai kakinya keringgingan dan sebagainya, tapi karena muncul dalam hati perasaan ujub, perasaan bangga, akhirnya nilainya jadi kecil, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa aja seperti itu. Tapi kita beramal sesuatu yang sepele, yang kecil menurut kita tidak menilai itu sebagai amal soleh yang besar, tapi karena ikhlas, karena Allah, tidak ada perasaan apapun, riya dan sebagainya, malah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa. Cerita-cerita para ulama sangat banyak. Salah satunya Imam Ghazali, ketika sudah mati dalam mimpi ketemu salah satu muridnya, ketemu, tanya bagaimana kondisinya ya Imam? Alhamdulillah diampuni oleh Allah. Bagaimana diampuni oleh Allah? Apakah karena karya-karyamu yang banyak itu? Imam Ghazali kan karyanya banyak, Ihya Ulumuddin karya beliau, banyak sekali kitab-kitab karya Imam Ghazali, banyak dalam bab tafsir ada, dalam bab fikih ada, dalam bab tasawuf ada. Ternyata beliau mengatakan dalam mimpi tadi bukan karena karya-karya saja, tapi karena suatu saat ketika saya sedang menulis, ada seekor lalat yang hinggap pada tinta saya. Nah, supaya dia minum, maka saya berhenti mengambil tinta tersebut, saya tunggu sampai dia puas. Setelah dia puas, baru kemudian saya celupkan dalam tinta tadi. Karena itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ini hanya cerita dan itu hanya mimpi, mimpi bukan dalil, betul. Tetapi dari dalil-dalil yang kita pelajari di sini, bahwasanya memang amalan kecil itu kadang-kadang sangat-sangat besar pahalanya di hadapan Allah, tergantung kepada niatan atau kondisi kita dalam mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan seorang wanita meremehkan terhadap tetangganya, walau firsina syatin, meskipun hanya diberi sampil kambing. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin taliqin atau talqin, meskipun engkau itu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, takutlah kepada api neraka meskipun hanya sebutir biji kurma yang bisa kamu sedekahkan. La tahqiranna syai'an minas shadaqati walau bisyikki tamrah. Jangan meremehkan sedikit pun sedekah meskipun separuh dari kurma. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedekah meskipun hanya satu kurma, tetapi kalau itu dari usaha yang halal dan Allah memang tidak terima kecuali yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan merawatnya sebagaimana seseorang merawat anak kudanya, sehingga satu kurma tadi menjadi sebesar gunung Uhud. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai tafsir surah Az-Zilzal. Kita lanjutkan lagi surah Al-Adiyat. Baik, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن
inna rabbahumu bihimu yawma idzil lakhabir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Surah ini disebut Al-Adiyat karena diawali dengan kata-kata wal adiyat. Dan surah ini dikatakan oleh sebagian ulama bahwa semuanya makkiyah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya surat ini madaniyah. Jadi ada perselisihan pendapat sebagaimana sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal adiyati, demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabha, dengan suara ringkikan, fal muriyati, lalu kuda-kuda yang memercikkan, qadhan, percikan api, kuda-kuda yang menyalakan atau memercikkan percikan api, fal mughirati, lalu kuda-kuda yang menyerang, subhan, pada waktu subuh, fa atharna, lalu mereka menerbangkan, bihi, pada tempat tersebut, naka'an, debu-debu, fawasatna, lalu mereka menengah-nengahi atau berada di tengah-tengah, bihi, di tempat tersebut, jam'an, pada kumpulan orang-orang kafir. Jadi menyerang ke tengah-tengahnya orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 1 sampai 5 ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Dengan kuda-kuda perang. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang? Untuk menunjukkan kemuliaan kuda-kuda perang. Maka ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa perang itu di hadapan Allah adalah perkara yang sangat mulia, sampai-sampai Allah jadikan kuda-kuda mujahid sebagai tempat atau bahan sumpah dalam ayat ini. Fadilah jihad saya kira semuanya sudah paham, tetapi satu hadis Nabi SAW yang mungkin mewakili satu saja untuk masalah ini adalah sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, ra'su hadzal amril Islam wa aman aslama salim wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Wa dhirwatu sanamihi, puncak dari urusan Islam adalah al-jihad. Hadis sahih. Artinya urusan Islam ada banyak, ada salat, urusan Islam, zakat juga Islam, puasa juga Islam. Nah, dari urusan-urusan Islam ini yang paling puncak kata Nabi, yang paling tinggi adalah jihad. Berarti sudah tidak ada lagi di atasnya. Karena jihad ini kita merelakan nyawa kita. Kalau infak kan kita merelakan harta kita, nyawa masih ada. Lah ini meninfakkan nyawa kita. Nyawa itu sesuatu yang paling mulia bagi manusia, tapi dia relakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orangnya sudah betul-betul iman kepada Allah sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang terkenal, bahwasanya al-adiyat itu kuda-kuda jihad yang berlari kencang. Menurut Ali bin Abi Thalib, ayat-ayat ini 1-5 ini tidak bicara tentang kuda jihad, tetapi ini bicara tentang onta-onta yang dilakukan, yang digunakan oleh orang-orang haji. Onta-onta ini al-adiyat, dia lari kencang. Dhabha, sambil bersuara, ya, onta juga punya suara. Fal muriyati qadha, karena larinya kencang sehingga memercikkan percikan api karena batu bertemu dengan kaki-kaki mereka. Fal mughirati subha, kemudian mereka itu datang ke tempat tujuan pada waktu subuh. Tujuannya kemana? Ada di Mina, ada di Arafah, ada di Muzdalifah. Nah, biasanya sampai di Muzdalifah itu sudah menjelang subuh. Nah, karena itu fa'atharna bihi naqa'a, karena mereka itu berjalan dengan cepat, akhirnya menimbulkan debu-debu pada beterbangan. Fawasatna bihi jam'a, berada di tengah-tengah tempat Muzdalifah. Maka ini semuanya menurut Ali bin Abi Thalib adalah apa? Adalah onta-onta untuk orang-orang yang haji. Mohon maaf, fal muriyati qadha ini maksudnya adalah menyalakan api ketika sudah berada di daerah Muzdalifah. Karena sampai di Muzdalifah itu biasanya menjelang subuh, masih malam. Nah, sehingga orang-orang yang haji itu kemudian menyalakan api, maka itulah yang dimaksud fal muriyati qadha menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mendengar bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bukan onta haji, tetapi adalah kuda jihad, wal adiyati dhabha, maka Sayyidina Ali berkomentar,
Dulu kami ketika ikut perang Badar itu belum punya kuda, nggak ada yang pakai kuda. Ya kuda ada, tapi mereka nggak bawa kuda pada perang Badar itu. Artinya seolah-olah Ibnu Abbas itu tafsirannya dikomentari oleh Imam Ali. Tidak benar tafsiran kamu, yang benar adalah tafsiran saya bahwa ini onta. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini bukan jihad pada waktu perang Badar, karena perang itu kan berkali-kali. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah satu sariyah pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW yang mereka memakai kuda. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kuda-kuda mereka tersebut. Jadi masing-masing punya hujjah untuk menafsirkan ini. Apakah ini onta-onta, apakah ini adalah kuda-kuda. Tetapi tafsiran yang terkenal memang adalah tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan fal muriyati qadha. Kuda itu menyalakan percikan api karena larinya yang kencang, dan kita tahu bahwasanya kuda itu kakinya biasanya dipasangi sepatu. Nah, sepatunya kalau bertemu dengan batu-batu maka akan apa? Terjadi gesekan, kemudian keluar percikan api. Fal mughirati subha. Kuda-kuda itu menyerang pada waktu subuh. Ini sunnah Nabi. Nabi kalau mau menyerang suatu kampung biasanya itu nunggu subuh. Kalau ternyata di kampung tadi ada azan, berarti ini adalah kampung muslim. Artinya kampung ini dulunya kafir tapi sudah masuk Islam, nggak jadi diserang. Tapi kalau tidak ada adzan, maka beliau setelah sholat subuh langsung serang, menyerbu kepada orang kampung tersebut. Nah, maka menyerang setelah subuh ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan fal mughirati subha, mereka menyerang pada waktu subuh. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Telah diberkahi untuk umatku pada waktu bukurnya. Bukur itu adalah waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu bukur. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Karena itulah Rasulullah paling senang menyerang musuh itu pada waktu bukur. Pertama, karena waktunya barokah. Kedua, karena musuh masih tidur. Orang kafir kan nggak punya salat subuh, Pak. Sehingga pada waktu subuh mereka masih tidur. Nah, diserang itu mereka pasti kalah. Sehingga dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa penyerangan terhadap musuh itu harus menggunakan taktik perang. Bagaimana supaya musuhnya itu kalah. Bagaimana supaya musuh itu ketika diserang mereka tidak bisa melawan. Jadi perang tidak hanya asal-asalan, tapi tetap pakai taktik bagaimana supaya musuh bisa dilumpuhkan dengan mudah. Fa'atharna bihi naqa'a, menerbankan debu-debu, ya, karena langkah kuda yang sangat kencang tadi sehingga debunya berterbangan. Dan ini adalah satu fadilah bahwasanya kalau seseorang itu berjalan dalam fisabilillah, dalam perang maupun yang lain-lain, kemudian kakinya berdebu, ini satu fadilah. Fadilahnya apa? Bahwa kaki yang berdebu karena fisabilillah ini tidak bakal nyemplung dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maghbarrat qadama abdin fi sabilillahi, tidaklah berdebu kedua kaki seorang hamba di jalan Allah kecuali Allah mengharamkan terhadapnya masuk ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain-lainnya. Karena itu sebagian kaum muslimin ada yang saya lihat meskipun hujan turun tapi masih senang dia bawa payung untuk sholat berjamaah ke masjid. Ketika saya tegur, kenapa ke masjid? Bukankah ada rukhsah kalau hujan di rumah saja nggak apa-apa? Maka dia mengatakan, betul, apa yang Anda sampaikan betul. Tetapi ketika saya jalan ke masjid dengan payung dalam kondisi hujan, ini kaki saya pasti nanti kena debu, ya, terkena percikan-percikan debu dari hujan yang turun. Nah, maka ini menyebabkan kaki saya tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini satu sikap yang bagus. Silahkan yang melakukan seperti itu lanjutkan, nggak ada masalah. Meskipun saya pribadi lebih suka berada di rumah, saya mengimami sholat untuk anak-anak dan istri saya, supaya mereka juga mengetahui bacaan-bacaan yang mungkin jarang dibaca di masjid-masjid. Karena biasanya kalau di masjid-masjid kampung kan bacaannya itu saja, kulhu dan sebagainya, ya, surat-surat pendek. Nah, maka anak-anak saya ini perlu juga mendengar bacaan-bacaan yang lain, sehingga saya lebih suka mengimami di rumah kalau hujan. Tapi bagi yang berpendapat tadi lebih suka tetap di masjid supaya kakinya berdebu, ini sesuatu yang bagus sekali. Ini satu harapan yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antum mendapatkan apa yang antum harapkan karena Allah itu sesuai dengan pengharapan seorang hamba kepadanya. Kemudian fawasat nabihi jam'a. Kuda-kuda ini menengahi, berada di tengah-tengah pada jam'un. Nah, jam'un itu maksudnya adalah kumpulan musuh.
Ini kumpulan musuh, kemudian kuda-kuda ini menerobos kemudian menyerang kepada mereka. Maka ini satu sikap yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang pasukan yang berani menengah-nengahi musuh sehingga menyerang di tengah-tengah mereka, ini satu sikap yang menunjukkan keberanian dia dalam peperangan. Dan ini semuanya dari ayat 1 sampai 5 adalah sumpah. Kemudian Allah baru menyebutkan isi sumpahnya pada ayat ke-6. Innal insan, ini isi sumpah. Sungguhnya manusia itu li rabbihi, terhadap Rabbnya yaitu Allah, lakanudun, sungguh sangat kafir. Baik itu kafir tidak mau percaya atau kafir nikmat. Nah, sehingga di sini muslim sama kafir kena semua, Pak. Ini ayat tidak hanya bicara tentang orang apa? Kafir. Karena kanud di sini ini bisa bermakna kafir yaitu tidak muslim, tidak iman, bisa juga bermakna kafir terhadap nikmat Allah. Maka kita orang-orang muslim ini bisa terkena ayat ini apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah disyukuri, bagaimana caranya mensyukurinya? Mensyukurinya yaitu menggunakannya untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Kita dikasih harta, Allah pengen apa terhadap harta kita itu? Kita lakukan, itu berarti syukur. Kita dikasih otak, dikasih mata, dikasih mulut, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih kaki. Ini semuanya kalau digunakan untuk yang Allah sukai itu namanya syukur. Kalau tidak berarti nggak syukur. Nah, maka kita harus ngakui, kita ini makhluk-makhluk yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang rata-rata manusia itu sedikit syukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia syukur kepadamu ya Allah. Dan ternyata betul manusia memang seperti itu. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannah. Iblis persangkaannya terhadap manusia sudah tepat. Jadi iblis ini ketika diusir oleh Allah dari surga, dia mengatakan, saya akan mengganggu, akan menggoda makhluk-makhluk keturunan Nabi Adam. Tidak akan saya biarkan mereka. Engkau ya Allah tidak akan mendapati hamba-hambamu yang di bumi ini banyak syukur. Ternyata betul, kita ini banyak atau kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah ayat ini kita jadikan sebagai PR yang paling penting untuk majelis kali ini. Jangan sampai kita termasuk innal insana li rabbih lakanudun. Jangan sampai termasuk orang-orang yang selalu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya Allah ala dzalika, atas hal tersebut yaitu kekufuran manusia itu, la syahidun, sungguh menyaksikan. Boleh juga diartikan wa innahu, sesungguhnya manusia itu ala dzalika, atas kekufurannya itu, la syahidun, sungguh dia menyaksikan. Jadi dia mengakui, manusia itu mengakui kekufurannya. Tapi ini mengakuinya nanti di akhirat. Di akhirat nanti dia akan mengakui kami kafir, kami salah, kami tidak mengimani kabar-kabar dari Rasulmu. Tapi kemudian mereka minta maaf kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, karena mencintai harta, la syadidun, sungguh pelit. Ini terjemahan pertama. Saya ulangi lagi terjemahan pertama. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia lihubbil khairi, karena mencintai harta, maka dia itu apa? La syadidun, sungguh dia itu bakhil. Jadi syadid di sini artinya apa? Bakhil. Saking cintanya kepada harta artinya bakhil. Bakhil itu gimana? Bakhil itu maksudnya tidak mau mengeluarkan yang wajib dia keluarkan. Orang kaya, hartanya sudah mencapai nisab. Sekarang harta nisab kira-kira mungkin 75 juta atau 80 juta. Anggaplah 75 juta. Nah, 75 juta sudah wajib mengeluarkan nisab. Nisabnya berapa? 1/40-nya. Dia tidak mau mengeluarkan 1/40-nya, itu berarti bakhil. Kalau dia sudah mengeluarkan yang wajib, setelah itu tidak mengeluarkan yang sunnah, dia tidak bakhil, hanya kurang utama. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan yang wajib, artinya yang sunnah dia tidak keluarkan, tetapi yang wajib sudah dikeluarkan, sudah keluar dari definisi bakhil. Karena bakhil itu yang tidak mengeluarkan yang wajib untuk dia keluarkan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia
lihubbil khairi, terhadap mencintai harta, lasyadidun, sungguh dahsyat. Artinya dahsyat dalam mencintai harta. Dan ini harus kita akui, kita sangat-sangat mencintai harta. Buktinya, kalau kehilangan duit pasti mumet, duit nggak datang, mumet, nggak dapat harta, mumet. Padahal mungkin masih bisa bernafas, nggak ada masalah, badan masih sehat. Tapi karena biasanya nyekel duit, jadi pusing, jadi mumet. Nah, sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa manusia itu memang cinta terhadap harta. Tanda bahwa kita cinta terhadap harta adalah kalau kotak infak lewat, kita pasti pilih yang 2.000 bukan yang 100.000. Nggih napa nggih? Nggih, termasuk yang bicara, nggih. Tidak menginfakkan yang 100.000, tapi dipilih apa? Yang kecil-kecil. Itu tanda bahwa lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dahsyat cintanya kepada harta. Sehingga karena cinta kepada harta tidak mudah untuk melepaskan, nggih. Tidak mudah untuk apa? Melepaskan. Itu karena cinta terhadap harta. Jadi ini watak asal manusia. Watak asal apa? Manusia. Tidak hanya orang kafir. Makanya saya katakan tadi, innal insan di sini tidak hanya orang kafir. Ini orang muslim kena. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini tidak hanya orang kafir, orang muslim juga kena. Tetapi bedanya orang muslim dengan orang kafir, kalau orang muslim dia pasti tetap akan mengeluarkan apa yang dia wajib. Sehingga panjenengan kita ini infak 2.000, 5.000 nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting sudah mengeluarkan yang wajib. Infak itu memang tidak harus yang 100.000, nggak harus. Meskipun infak 100.000 lebih utama daripada yang 5.000, betul itu. Bahkan saya pernah mendengar penjelasan dari salah satu guru saya, kalau kamu pengen ikhlas itu ada programnya. Gimana Ustaz programnya? Programnya kalau infak meremo. Jadi sambil buka dompet sambil jiko rasa dirasake. Sing ndi mbuh, dan habis itu jangan diperiksa, mau sing ndi, nggak usah, pokoknya lewat-lewat. Nah itu cara beliau katanya supaya kita bisa infaknya ikhlas. Bisa coba Pak, pertemuan berikutnya, nah, nanti infaknya dengan dengan merem. Tapi jangan disiapkan dulu, siapkan 2.000 se. Merem nggih ra kacek. Maksudnya kita ambil dompet kita merem dimasukkan udah, bismillah. Nah ini contoh bahwasanya kita apa? Lihubbil khairi lasyadid. Rasulullah bersabda, "Lau kana libni Adam wadin." Andaikan manusia itu sudah punya satu lembah min malin dari harta, labtagha ilaihi thaniyan. Dia pasti pengen punya 2 lembah. Walau kana lahu wadiyan. Kalau dia sudah punya 2 lembah harta, labtagha lahu matsalitsan. Pengen punya harta yang ketiga, lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Perutnya Ibnu Adam ini tidak akan terpenuhi kecuali kalau sudah mati dipenuhi dengan debu, maka dia sudah tidak punya keinginan lagi. Nah, inilah kondisi manusia, saking cintanya terhadap harta, akhirnya seperti itu. Akhirnya mencari harta sebanyak-banyaknya padahal sudah cukup. Tapi sekali lagi bedanya orang muslim dengan orang kafir. Kalau orang muslim dia mencari harta pasti akan terbatas. Dia akan melihat ini halal atau haram. Halal dia ambil, haram ditinggalkan. Nah, orang kafir nggak peduli, halal haram semuanya diambil. Ini bedanya muslim dengan kafir. Kemudian Allah mengatakan, afala ya'lam, apakah manusia tidak tahu, idza bu'thira, apabila telah dibongkar, ma fil qubur, apa yang ada dalam kuburan, maksudnya mayat-mayat akan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Maksud ayat ini adalah bahwasanya Allah itu muzahidan fid dunya. Allah menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia, muraghiban fil akhirah, mengingatkan kita untuk cinta akhirat. Kamu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingat kamu nanti mati, habis mati kamu dibangkitkan dari kubur. Ketika bangkit dari kubur, harta nggak ada yang ikut hanya amal. Nah, maka Allah mengingatkan, hartamu yang kamu kumpulkan itu gunanya cuma sebentar, ketika di dunia saja, nggak ada gunanya lagi ketika sudah masuk alam kubur. Apalagi masuk alam akhirat, nggak ada gunanya harta. Yang berguna adalah amal kita. Nah maka seolah-olah Allah ini mengingatkan kita, harta kamu kumpulkan silahkan, tapi gunakan untuk cari pahala. Jadi saya ulangi lagi, harta dikumpulkan sebanyak-banyaknya silahkan, tapi untuk mencari pahala. Jangan gara-gara membaca ayat-ayat begini kemudian kita jadi malas bekerja, udahlah saya cukup aja, nggak buka warung lagi. Enggak, tetap warungnya dikembangkan,
bisnisnya dikembangkan supaya besar, nggak ada masalah. Yang penting niatannya yang bagus. Kumpulkan harta bukan untuk kemewahan, tetapi untuk cari pahala. Karena memang harta itu takluk kepada siapa yang memegangnya. Yang memegangnya orang baik, dia akan takluk terhadap kebaikannya. Dia akan menjadi manfaat besar untuk yang memegangnya. Tapi kalau dia orang yang jelek, maka akan menjadi bumerang terhadapnya, nanti di akhirat akan menjadi siksa. Allah mengatakan wahussila, dan akan ditampakkan ma fis sudur, apa yang ada dalam dada-dada manusia. Artinya di akhirat nanti akan dibuka oleh Allah, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Yang kafir hatinya disimpan dalam dada, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lain. Allah mengatakan yauma tublas sarair, pada hari itu dibongkar seluruh rahasia-rahasia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang sahih, likulli ghadirin liwa, orang-orang yang berkhianat akan mempunyai liwa. Liwa itu adalah bendera, indastih, yang ditaruh di belakang punggungnya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi para pejabat misalnya yang korupsi, sembunyi-sembunyi, akan dibuka, dibongkar oleh Allah. Nanti akan ada di akhirat, di padang mahsyar, orang-orang yang di belakangnya ada bendera-bendera. Itu sebagai tanda ini adalah para koruptor dulu di dunia, suka mengkhianati harta manusia. Demikian juga kalau ada seorang suami, dia nikah dua wanita tapi tidak adil, nah, nanti tidak adilnya dibuka oleh Allah. Nanti di akhirat dia akan berjalan miring begini. Nah, maka orang yang miring begini di akhirat nanti itu tanda bahwa di dunia dulu dia tidak adil, dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang bicara seperti saya ini akan dibongkar oleh Allah. Ada seseorang ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia sudah aku beri ilmu, kamu mengajarkan ilmu, kamu baca Quran, kamu hafal Quran, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan setelah kamu saya kasih ilmu Quran? Maka orang ini menjawab, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Quran karena engkau. Maka Allah menjawab, kadzabta, dusta kamu, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Tetapi kamu mempelajari ilmu hanya supaya disebut sebagai orang alim. Kamu menghafal Quran supaya kamu disebut sebagai qari, sebagai orang yang hafid Quran. Faqad qila, itu semuanya sudah kamu dapatkan di dunia. Thumma umira bihi fahsuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diseret wajahnya, kemudian masuk ke dalam neraka. Jadi semuanya nanti yang niatnya tidak ikhlas akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berhati-hati. Apapun yang kita amalkan, mari niatnya diperbaiki. Yang bicara niatnya diperbaiki. Jangan sama sekali untuk mencari apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengen tenar, pengen viral, jangan. Kalau pengen viral dalam rangka untuk memberi manfaat, nggak ada masalah. Berarti dia bukan viralnya yang dicari, tapi manfaatnya yang dicari. Tapi kalau supaya orang-orang pada kenal, ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita amalkan, kalau tidak karena Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian mengatakan, inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, bihim terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabirun, sungguh maha mengetahui. Ibnu Abi Zamainin mengatakan la khabir itu artinya la alim, sungguh maha mengetahui. Tetapi kata guru saya Syekh Muhammad Al-Khudairi bahwa alim dengan khabir itu berbeda. Kalau alim itu artinya mengetahui. Kalau khabir itu adalah, ya, saya tulis di sini, al-khabir al-alim bidaqaiqil umur. Yang dimaksud khabir itu adalah al-alim, mengetahui bidaqaiqil umur, urusan-urusan yang pelik-pelik. Jadi khabir itu lebih dahsyat daripada alim. Tidak semua alim itu khabir, tetapi kalau orangnya khabir pasti apa? Alim. Misalnya dokter, apakah semua dokter itu spesialis? Tidak. Tetapi kalau dokter spesialis pasti umum dia bisa. Kenapa? Dia sudah melewati umum, kemudian setelah itu spesialis. Tapi kalau dia hanya dokter umum, tidak spesialis, maka dia hanya umum saja, derajatnya di bawah. Demikian juga khabir ini alim bidaqaiqil umur. Maka ini perlu diperhatikan, bahwasanya Allah itu bihim terhadap mereka manusia la khabir, sungguh maha mengetahui. Artinya segala pernak-pernik kita Allah tahu. Hati kita nyimpen apa itu Allah tahu. Kalau kita di hadapan orang-orang di depan kita, itu yang diketahui hanya yang zahirnya saja. Panjenengan melihat saya mungkin taunya baiknya saja, ketemu pas ngajar tok. Pas berbuat jelek tidak tahu. Nah, yang tahu adalah siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Isi hatinya siapa? Ya, isinya apa? Enggak ada yang ngerti. Niatannya mengajarnya apa? Enggak ada yang tahu. Ada orang infak, niatannya infak apa? Enggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah gunakan khabir untuk mengingatkan kepada manusia, apapun kalian sembunyikan sekecil apapun diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir yang mudah untuk surat Al-Adiyat. Saya tutup dengan wallahu a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi 'alan ni'am wa subhanallah bihamdih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.